Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berjumpa kembali dengan renungan firman Tuhan hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan di akhir pekan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di akhir pekan ini tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal 85 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Bahasa Batak Toba dikatakan, marpamuati doroham dihajahaton ni bangsomon, dihukupi hodo dosa nasida sudena. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, satu hal yang paling melegakan hati adalah ketika kita berbuat kesalahan kepada orang lain tanpa ada unsur kesengajaan dan melukai hatinya, namun seseorang yang kita lukai itu justru mengatakan dengan tulus dan berbesar hati bahwa dia telah mengampuni kesalahan kita. Di saat mendapat jawaban itu, pastilah kita akan merasa lega dan berterima kasih, sebab perasaan bersalah itu pun tidak akan mengikuti kita lagi. Demikian juga dengan Tuhan kita. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Setiap saat ada banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Setiap waktu, setiap saat, dan setiap gerakan badan dan perkataan kita sadar maupun tanpa kita sadari, pastilah kita akan jatuh ke dalam dosa. Sesungguh apapun kita berjuang agar hidup bersih, hidup tidak melukai siapapun, justru yang terjadi dosa yang datang dan datang. Kadang dosa yang kita lakukan menjadi beban masa lalu yang besar, sehingga kita merasa tidak layak datang kembali kepada Tuhan. Apa yang telah kita kerjakan di masa lampau menjadikan kita tidak percaya diri, diikuti rasa bersalah, merasa tidak pantas dan layak menatap masa depan. Untuk mengungkapkan dosa itu pun kita malu kepada diri sendiri dan malu kepada Tuhan, sehingga kita lebih memilih untuk menyendiri dan tertunduk kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini Tuhan berdiri tegak di hadapan kita. Ia mengulurkan tangan pengasihannya dan berkata tanpa terkecuali kepada kita terhadap seluruh umatnya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahan umatnya dan menutupi segala dosa umatnya. Itulah yang menjadi kabar baik bagi kita. Itulah kasih Tuhan, kasih-Nya yang jauh lebih besar daripada murka Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 8b mengatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Begitu besarnya dosa kita di hadapan Tuhan, namun kasih Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi Tuhan juga menutupi banyak sekali dosa kita. Karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, kalau manusia di duniawi ini gemar menggembor-gemborkan dosa sesamanya dan seolah-olah hidupnya tanpa dosa, seolah-olah hidupnya yang paling bersih, jangan berkecil hati, sebab Tuhan mengampuni dan menutupi dosa kita. Itulah yang menjadi kabar baik bagi kita. Kabar baik ini yang
terus melegakan hati kita, sehingga kita pun merasa berharga di hadapan Tuhan dan layak untuk memperoleh masa depan yang sejahtera dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan saja mau mengampuni dan menutupi segala dosa manusia yang besar, masihkah kita manusia suka menggembor-gemborkan dosa sesama manusia? Masihkah kita manusia menutup pintu hati kita memberi kata maaf kepada sesama manusia? Masihkah kita manusia gemar menceritakan kesalahan manusia kepada yang lainnya? Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa manusia dan Tuhan menutupi dosa manusia. Biarlah kita hidup juga dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang penuh di dalam kasih dan pengampunan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengingat pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus yang rela menderita dan mati di bumi ini hanya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Betapa berharganya kami Tuhan, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal itu untuk menyelamatkan kami, agar tidak seorang pun di antara kami hidup di dalam kebinasaan, tetapi Tuhan menginginkan kami memperoleh kehidupan yang kekal. Pagi hari ini Tuhan, kami disejukkan oleh firman Tuhan, bahwa betapa besar pun segala dosa dan pelanggaran kami, kabar baik yang boleh kami terima, bahwa Tuhan telah mengampuni dan menutupi segala dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan yang maha baik. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, sebagai pengikut Kristus, boleh meneladani sikap memberikan pengampunan, agar kami pun memberikan teladan seperti yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami mengingat segala pekerjaan kami dalam 1 minggu ini. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk berkat jasmani dan rohani yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan di hari ini Tuhan, kami kembalikan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang semakin menguduskan kami, kiranya Engkau juga Tuhan yang menyerahkan, memberikan apa yang menjadi bahagian hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami dan bagi banyak orang. Ya Tuhan Yesus Raja Gereja, kami juga berdoa untuk persiapan ibadah yang akan kami ikuti esok hari di rumah Tuhan maupun di rumah kami masing-masing, karena masih mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk datang ke hadapan Tuhan. Jadikan Tuhan hati kami menjadi mezbah bagi doa Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan yang sedang mempersiapkan diri. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Selamat berakhir pekan. Shalom.